bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2040, bonus demografi. Katanya Indonesia ini Bapak Ibu ya, posisinya strategis, sumber daya alamnya kaya. Apakah ini menjadi bonus? Bisa menjadi bonus jika apa Bapak Ibu? Dikelola dengan baik. Iya, dikelola dengan baik, SDM-nya unggul, gitu ya Pak? Iya. Jangan-jangan ini bukan jadi bonus, karena SDM-nya mutunya rendah, sehingga orang-orang luar yang mengelola sumber daya alam kita. Kalau itu bukan bonus Bapak Ibu. Supaya menjadi bonus, maka mutu SDM-nya itu harus unggul. Kemudian kompetensi masa depan. Jadi Bapak Ibu, ini sekarang ya, dunia internasional ini semakin terbuka. Memang dari dulu sih perdagangan bebas, begitu ya, pertukaran pelajar, pertukaran tenaga kerja dan sebagainya. Ya, kita jangan sampai kalah saing dengan negara-negara tetangga. Ini sampai-sampai negara kita ya tahun 90-an ya itu sangat terkenal dengan apa? Mengekspor tenaga kerja. Tapi tenaga kerja ahli enggak yang kita ekspor? Tidak. Asisten rumah tangga Pak ya. Ya. Itu. Kalau boleh harapannya ke depan yang kita ekspor itu tenaga ahli. Gitu loh. Tenaga ahli. Memang dulu ada juga tenaga ahli, tapi nggak mau pulang ke Indonesia kan Pak? Nah, karena nggak mampu dibayar gajinya di sini setara dengan luar negeri. Ya, itu dia Bapak Ibu yang melatar belakangi ya, dimunculkanlah pembelajaran mendalam ini untuk dilaksanakan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Ya, melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktik pedagogi. Melengkapi pendekatan pembelajaran. Bapak Ibu selama ini pengalaman 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun mengajar, tentu sudah banyak menguasai dan mempraktekkan pendekatan pembelajaran. Kemarin di K13 ada scientific learning. Di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, gimana kemarin? Ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini pembelajaran mendalam, melengkapi, gitu loh. Artinya pendekatan pembelajaran yang selama ini sudah Bapak Ibu praktekkan, Bapak Ibu kuasai ya, itu dilengkapi dengan pembelajaran mendalam supaya lebih mendalam lagi pemahaman murid-murid kita terhadap konsep-konsep pembelajaran yang dilatih ya oleh guru-gurunya Bapak Ibu. Ya, kita pun mengajarkan itu harus lebih mendalam. Ya, dulu di K13 kita karena sebulan lagi mau ujian semester, padahal masih ada 3 bab lagi. Wah, belajarnya pun gas terus ya Pak. Wih, gimana nih? Masih ada 10 KD yang belum. Harus habis ini KD-KD-nya ini, gitu kan? Wah. Iya, gas terus. Belum ada Pak, nggak penting ini. Paham sekali nih murid-muridnya, yang penting sudah disampaikan, gitu ya kan? Karena mengejar waktu, target kurikulum, gitu ya. Nggak seperti itu lagi Bapak Ibu, ya. Artinya dengan mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini, cukuplah nanti materinya sedikit, tapi lebih mendalam mengajarkannya. Sedikit saja lebih mendalam mengajarkannya. Bapak Ibu,
Coba jujur dulu. Di RPP Bapak Ibu, di modul ajar Bapak Ibu, satu pertemuan berapa tujuan pembelajaran? Ada 3, ada. Hah? Ada Bu. Tujuannya Bu, bukan materinya kan sama ya. Ibu berapa tujuan pembelajarannya? Ada 4, banyak 3. Iya, kalau menerapkan pembelajaran mendalam itu nggak usah sampai 3-2, 1 tujuan pembelajaran tapi lebih mendalam. Begitu. 1 tujuan pembelajaran tapi dapat gitu loh. Pembelajaran bermakna, ya kan? Artinya proses belajar itu berhasil jika anak itu dari kondisi tidak tahu awalnya berubah menjadi tahu. Setelah dia tahu dia ilmu ini dipakai untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah apa? Itulah pembelajaran bermakna, ya. Nah, kenapa perlu pembelajaran mendalam? Yang pertama, keterlibatan. Bapak Ibu kalau mengajar melibatkan peserta didiknya enggak di dalam proses pembelajaran? Melibatkan. Jangan-jangan teacher center, satu arah nih. Anak-anak begini, ini rumusnya ya, begini caranya ya menyelesaikannya. Oke, sekarang kerjakan soal. Ayo maju ke depan mengerjakan. Begitukah? Jadi kita harus lebih sering melibatkan anak-anak di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Jangan dari guru ke murid saja, supaya nalar kreativitas anak-anak itu bisa meningkat Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu ya, guru fungsinya di sini Bapak Ibu ya, tidak lagi satu-satunya sumber belajar bagi anak didik. Tidak satu-satunya lagi sumber belajar bagi anak. Kita tidak mengarah-arahkan saja Bapak Ibu, gitu, ya, memfasilitasi, memotivasi, begitu dia, ya. Jadi kita harus melibatkan peserta didik, gitu ya. Guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, berkesadaran. Berkesadaran, kalau di awal Bapak Ibu pada pendahuluan pembelajaran itu, jangan langsung materi kali Bapak Ibu. Langsung ke pelajaran, yuk buka bab 2 gitu kan. Langsung gitu. Coba dulu Bapak Ibu siapkan kondisi anak-anak sehingga mereka memiliki semangat belajar dari dalam dirinya, gitu. Artinya Bapak Ibu motivasi lah, gitu. Yang Bapak Ibu motivasi. Kemudian Bapak Ibu jelaskanlah materi itu apa pentingnya bagi mereka untuk mereka pelajari. Apa pentingnya? Pernah nggak Bapak Ibu bercerita tujuan pembelajaran hari ini, pentingnya bagi mereka untuk mereka pelajari apa? Pernah Bapak Ibu? Harus diceritakan, jangan cuma disampaikan saja, gitu. Itu dia Bapak Ibu ya. Kemudian memuliakan. Bapak Ibu, memuliakan ini adalah suatu kondisi saling menghormati, saling menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing antara guru dengan murid, murid dengan murid, guru dengan guru. Kalau sudah ada memuliakan di dalam proses pembelajaran, tidak ada lagi guru yang membuat julukan untuk gurunya. Tidak ada lagi julukan-julukan. Kemudian guru pun ada juga yang membuat julukan murid-muridnya, Pak. Tahu dia namanya, tahu? Jarleman katanya. Bukan itu namanya. Entah apalah itu artinya, Pak. Si Borokoko gitu kan.
Jadi nggak ada lagi seperti itu. Kita sadar murid-murid kita ini 15 orang, 15 karakter yang berbeda, bisa saja. Ya. 15 kemampuan yang berbeda-beda dalam hal akademik. Jadi kita, Bapak Ibu, menghormati mereka, tidak membeda-bedakan. Yang pintar itu serasa anak kandung, yang lemah itu anak tiri, anak pungut, Pak. Jangan kesannya seperti itu. Tapi semua serasa anak kandung. Nah, itu dia Bapak Ibu. Maksudnya di sini memuliakan. Kemudian pengembang budaya belajar. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Jadi Bapak Ibu, pengembang budaya belajar, guru di sini Bapak Ibu, ya, membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu di dalam mengajar. Kalau misalnya kita dulu kuliah ada namanya kontrak belajar, ya kan Bapak Ibu? Ya. Buat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini boleh dievaluasi secara berkala. Misalnya setiap bulan boleh. Mana yang sudah berjalan dengan baik, mana yang belum dijalankan dengan sempurna, apa yang perlu direvisi, boleh Bapak Ibu. Kesepakatan-kesepakatan itulah yang bisa menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya nanti menjadi budaya belajar di sekolah, Bapak Ibu. Kalau dulu saya teringat pada waktu saya SMP, ada kebijakan sekolah jika dimanapun murid-murid wajib pegang buku. Ke kantin pun pegang buku, istirahat. Itu dia. Jadi dipercayai kalau anak-anak sudah pegang buku, mau makan gorengan, mau minum es teh dan sebagainya, ya, dengan buku dipegang, otomatis dia sedikit banyaknya ada membaca buku. Artinya itulah apa yang namanya rangsangannya, apa namanya Bapak Ibu, stimulusnya, triggernya Bapak Ibu, supaya meningkatkan minat membaca anak. Nah itu dia, itu salah satu kebijakan Bapak Ibu ya. Kemudian pemanfaatan teknologi digital. Mungkin untuk pemanfaatan teknologi digital ini Bapak Ibu tergantung daerahnya. Begitu ya Bapak Ibu? Adanya sekolah ini belum masuk internet. Jangankan internet, ada juga yang belum masuk listrik. Ada? Ada ya Pak? Belum masuk listrik, belum masuk internet. Bagaimanalah kita guru mensiasati ya, supaya proses pembelajaran mendalam itu bisa diimplementasikan gitu. Ya, tentu guru-gurunya harus menyiapkan alat peraga. Untuk mempersiapkan alat peraga, bisa nggak kita libatkan anak-anak untuk membuatnya? Bisa. Disitulah timbul kolaborasi. Mungkin dengan mereka bersama-sama membuatnya bersama guru, pemahaman mereka akan lebih baik jika dibandingkan gurunya membuat sendiri. Nah, begitu dia Bapak Ibu. Ya. Itu dia pemanfaatan teknologi digital. Tapi yang sudah misalnya sudah ada listrik, sudah ada internet. Iya Pak. Di sekolah kami masih ada duanya Infocus, cemana lah itu, gitu kan? Belum bisa satu kelas ada masing-masing Infocusnya. Infocus tahu kan Bapak Ibu? Ini mana tahu? Kayak serius sekali saya bilang Infocus, ada juga yang belum kenal Infocus. Untuk menampilkan bahan tayang Bapak Ibu, menampilkan video pembelajaran. Infocus. Iya. Infocus. Kalau nggak ada pun layarnya seperti ini bisa ditembakkan ke dinding, ya kan? Ya, tapi yang dindingnya warna putih. Jadi Bapak Ibu, ini kurikulum merdeka. Kita pun sebagai guru harus merdeka lah. Jangan taunya cuma menekan kepala sekolah, mengkritik kepala sekolah. Bapak Ibu yang sudah menerima tunjangan profesi guru,
Jadikan dirimu guru profesional yang merdeka. Sudah ada sertifikatnya loh. Sertik. Ya kan? Sertifikatnya menjadi guru profesional. Tiap bulan menerima tunjangan. Merdekakan dirimu, siapkan segala persenjataan. GR. Belilah Infokusnya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Infokus ini beragam Bapak Ibu. Jangan langsung beli Infokus. Aduh. Beragam. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang bermerek, ada yang merek abal-abal. Tapi berfungsi juga. Gitu kan Bu. Lengkapi dirimu bagi yang sudah menerima tunjangan sertifikasi Bapak. Yang bagian sudah ya. Jadi nggak ada lagi Bapak Ibu datang ke sekolah, nggak ada lagi berebut Infokus. Karena sudah bawa Infokusnya. Kan beli Infokus sekali seumur hidup kan Bapak Ibu. Kamu kira tiap bulan Bapak Ibu cair sertifikasi beli Infokus cair. Gitu kan. Ya makanya beli jangan nggak bagus lah biar tahan lama Bu. Kemudian kalau udah dibeli dijagalah pula. Jangan sembarangan meletakkan ya kan. Dijagalah. Ya. Kita aja yang bagus sekali kalau asal letak bisa rusak ya kan Bapak Ibu. Itu corner lain fokus sensitif ya kan. Iya. Jadi begitu Bapak Ibu. Sensitif Kakak. Dipegang sedikit rusak. Kemudian Infokus ini kan bisa diturunkan sama anak-anak kita. Betul Bapak Ibu? Kemudian kalau ada Infokus kita, jadi ada hadir bioskop di rumah kita. Ya kan Bapak Ibu? Betul. Boleh nonton bersama keluarga pakai layar besar. Betul ya? Saya begitu. Sering bersama keluarga ngumpul, misalnya selesai makan malam, anak-anak sudah selesai belajar, sama istri, sama anak, nonton film. Pakai Infokus Bapak Ibu. Lebar kayak bioskop. Mantap sudah. Ya, tapi karena masih ada anak-anak ya filmnya film anak-anak Bu. Itu dia, karena ada anak-anak. Tapi kalau udah tidur anak-anak barulah. Film dewasa. Filmnya dewasa lah sih. Dunia dalam berita. Mungkin tentang politik, tentang perang, ya kan? Boleh lah, gitu. Tapi kalau masih ada anak-anak ya film anak-anak lah ditayangkan yang mendidik. Gitu ya Pak ya. Ya paling Ipin Upin lah. Ya iya. Upin-ipin ya. Nah itu dia. Jadi sangat bermanfaat Infokus itu. Kemudian bisa dijual balik kalau udah Bapak Ibu pensiun. Bisa dijual sama juniornya ya kan. Sini kau deh. Ini Infokus ini masih baru. Jangan ku pakai ini. Kalimat kita namanya promosi. Jangan ku pakai ini. Masih bagus. Coba tes lah. Udah. Kau belilah 1,5 juta. Ini kemarin aku beli ini 3 juta. Setengah harga lah samamu. Padahal dia pun beli second juga ya. Jadi bisa dijual kembali kalau nggak diturunkan sama anak ya kan. Apalagi nanti anak Bapak Ibu ada yang sudah kuliah, yang SMA, pakai Infokus juga. Pelajaran mendalam itu Pak. Itu dia Pak. Jadi jadilah, mau saya katakan di situ, jadilah kita guru yang merdeka. Sekali aja beli Infokus sampai pensiun. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini pun ya diharapkan adalah kebijakan, karena salah satu program prioritas kan menambah sarana prasarana. Jadi memang nggak semua dana BOS itu untuk beli Infokus, nggak banyak yang dipikirkan kan gitu. Artinya minimal setiap tahun itu adalah tambah 1 Infokus. Harga Infokus berapa lah? Kan gitu, paling-paling 1,5 juta. Ya kan? Kalau mau korupsi itu Bapak Ibu buat 3 juta kan gitu kan? Kakak. Kalau mau korupsi, maaf, tapi siap-siap tangkap ya kan? ini KPK mulai keliling ini. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tanggung jawabnya di hadapan manusia, kalau nggak kena di hadapan Tuhan lebih bahaya. Apanya? Hukumannya gitu ya Pak? Ya, Bapak Ibu kepala sekolah, kalau boleh pengembangan mutu sekolah itu ya tambahlah 1 Infokus setiap tahun. Ya, berapa tahun itu? Kalau kelas Bapak Ibu berapa? 6. Kalau misalnya 1
Oh, Ibu ada paralel ya? 11. Kalaulah satu Infokus setiap tahun, 11 tahun sudah selesai pembelian Infokus. Yang beli pertama udah rusak lagi. Yang tahun pertama udah rusak. Udah, tambah 1 tahun lagi 12 tahun. Artinya, Yang kedua rusak. selama masa Bapak Ibu jadi kepala sekolah, ada prestasi, tambah tiap tahun Infokus. Begitu. Ya, jangan sampai nanti, ya kan, 2 periode Bapak Ibu jadi kepala sekolah, 1 tadi kita beli sekolah ini. Ini yang saya katakan kritik sekaligus Solusi. motivasi untuk meningkatkan mutu sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, kita guru ini harus bisa kita hubungkan, ya, mapel matematika kemana hubungannya, ke bidang-bidang lain. Jadi perlunya kita berikan pemahaman, meskipun masih SD, bisanya kalian Bapak Ibu cerita tentang sebuah profesi, yang mana sebuah profesi ini pekerjaannya itu yang menggunakan matematika mungkin sekaligus dengan bidang-bidang lainnya. Jadi kalau kamu nanti nak menjadi misalnya seorang arsitek, maka kamu itu kan harus pintar menggambar, ya kan? Kemudian pengukuran, ya, harus pintar bagaimana pengukuran. Makanya operasi hitung dasar tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, bagi-bagi, itu harus lancar gitu. Nah, itu digunakan oleh arsitek. Baru Bapak Ibu tunjukkanlah gimana sih rupanya arsitek. Mana tahu anak-anak kita ini nggak kenal profesi arsitek. Inilah arsitek. Contoh karyanya mana? Wah, gedung pencakar langit. Begitu kan? Jadi kita bawa anak-anak ini untuk bermimpi, berimajinasi. Ya, dia pengen cita-citanya itu mau jadi apa? Harus kalau kita tanya anak-anak itu, nak, kamu itu cita-citamu apa sih? Anak-anak kita itu harus bisa mengucapkannya. Kemudian kalau ada cita-citanya yang gurunya merasa kurang seret, ya kan? Jangan pula dia dikomplain. Kau jangan itu cita-citamu, nak, gak bagus itu. Ya kan? Misalnya ditanyakan, nak, apa cita-citamu? Mau jadi TikTokers, Pak? Apa namanya? YouTube. Content creator. YouTuber. Datang gurunya kan? YouTuber. Aduh, nggak bagus itu, nak. Katanya pula kan, jangan. Ini gurunya sok-sokan ya kan, gajinya 5 jutanya. Gurunya ini YouTuber ratusan juta gajinya. Nah itu pula, itu loh. Apa Ya kan? yang mengandung Janganlah anak YouTuber, nggak bagus itu. kalau ada saingan. Kamu jadi guru aja ke saya ya. Jadi murid kita itu pun kan langsung gila, apanya ibu ini? Apa ya? Aku pengennya seperti Raffi Ahmad. Jadi sultan, ya kan? Mobilnya banyak, rumahnya luas, ya kan? Itu Bapak Ibu. Jadi apapun cita-cita anak-anak kita harus support. Kamu mampu nak jadi itu, tapi syaratnya apa? Kamu harus belajar, begitu. Kamu harus belajar. Nggak mungkin dong kamu jadi Raffi Ahmad tapi kamu bodoh. Nggak mungkin kan? Raffi Ahmad itu pintar berhitungnya. Kemudian itu dia percaya diri ngomong depan umum. Begitu. Pintar ngerayu, Pak. Ya, sekalian gitu Pak. Biasanya Ngerayu istrinya. merayu istrinya Pak ya. Iya. Nah itulah dia Bapak Ibu ya. Multi interdisiplin ilmu pengetahuan ya. Apalagi Bapak Ibu guru SD mengajarkan semua bidang mata pelajaran. Jadi gampang Bapak Ibu menghubung-hubungkan antar bidang mata pelajaran. Kalau dulu ada namanya tematik ya, betul ya, tematik. Itu kan menggabungkan beberapa mapel. Nah, itu dia. Jadi saya rasa hal ini bukan lagi suatu hal yang sulit bagi Bapak Ibu saya rasa ya.
Itulah Bapak Ibu alasan mengapa perlu pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Oh iya.